Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, netizen. Selamat siang semua di Jumat berkah ya, netizen ya. Hari ini hari Jumat tanggal 25 April 2025 ya, hujan deras luar biasa Kota Palu. Netizen ya, saya membahas tentang sekolah SMK Bina Bakat karena saya masih ada konflik dengan Dinas Pendidikan Provinsi ya. Jadi netizen seperti lihat kemarin kami ada siaran langsung di media sosial. Saya sempat ini cuman tablokir, karena bukan tablokir ya, tiba-tiba terhenti netizen ya. Karena signal tidak ada waktu itu, jadi nggak bisa semua saya liput ya. Jadi saya sudah menuju ke apa ya? Ke kantor Dinas Pendidikan mengklarifikasi kata-katanya Ibu Kadis ya. Mana yang benar, katanya yang menahan ini siapa dan siapa, netizen tahu. Saya kan 4 bulan lebih di Jakarta netizen ya, memperjuangkan SMK Bina Bakat, karena SMK Bina Bakat waktu itu tidak ada realisasinya. Orang nomor 1 yang punya otonomi daerah tidak didengarkan. 2023 tidak didengar, 2024 lagi sempat saya ketemu dengan beliau, tidak diindahkan lagi Bapak Gubernur. Ya, jadi saya melaju langsung ke pusat netizen ya. Ini settingnya Ibu Kadis ya, mengatakan tentang ini ya, Ibu Kadis Pendidikan Provinsi tentang bawahannya ya. Saya tidak pernah terpengaruh dengan penyampaian Ibu Hatijah ya, buktinya Pak Zulkifli atas Zulfikar ya. Kabit baru juga tidak bersedia memberi izin membuka blokir Dapodik. Setelah itu netizen saya datangi, ternyata bukan Pak Kabit baru. Saya masuk di ruangan, Pak Kabit baru bilang, Ibu, saya bawahan. Yang berwenang itu adalah atasan. Jadi netizen bisa analisa, mereka pimpong ini masalah sekolah. Mereka pikir kami narkoba, mereka pikir kami adalah koruptur. Yang korupturnya yang miliaran, ratusan juta dan triliun tidak digugat. Kami sekolah kecil netizen. Otak mereka taruh di mana semua? Pemerintah bangun kalian semua yang membantu pendidikan. Tolong Pak Presiden, tolong netizen viralkan, tidak usah takut netizen. Takut sama Allah netizen, bantu kami netizen viralkan, karena di sini tidak ada lagi keadilan di Sulawesi Tengah ini. Saya berharap kemarin ketemu dengan Bapak Gubernur ya. Alhamdulillah saya ketemu, tapi saya belum mendengar realisasinya. Saya takutkan lagi netizen akan terjadi kembali, mereka cuci pikiran lagi orang-orang yang belum tahu kronologi saya punya sekolah netizen. Sebagaimana yang dicuci oleh Hatijah ya, mantan kabit yang sudah lengser itu yang mencuci pikirannya Ibu Kadis. Saya takut nanti Pak Gubernur terkontaminasi dengan virus-virus mereka netizen, dan akan lagi terus jadi matilah perkara kami, matilah. Jadi di PTS kan masalah-masalah ini netizen sangat keterlaluan. Netizen bantu kami viralkan, tidak usah takut netizen, takut dengan Allah saja netizen. Mereka sudah salah, mereka keterlaluan, mereka membunuh masa depan anak bangsa. Seandainya terjadi kepada keluarga mereka bagaimana? Karena sekarang memang kalian belum apa-apa, karena kalian pikir itu hukum alam belum akan terjadi. Tapi tunggu, apakah yakin kalian akan tidak lengser? Apakah yakin kalian akan duduk terus di kursi kerajaan kalian? Kalian permainkan saya ketemu Pak Kabit bilang bukan dia yang menutup blokir. Lantas Ibu Kadis bilang, Bapak, sempat saya maki Bapak di media sosial karena Bapak tidak punya naluri, tidak punya rasa kemanusiaan dengan anak-anak yang tidak mampu. Ingat, 1000 anak kembali ke sekolah. Ingat, 1000 anak kembali sekolah. Di mana kalian? Jangan cuma egois dengan proyek-proyek ratusan miliar, yang miliar dan ratusan juta yang kalian kejar. Sementara sekolah kecil yang butuh hanya untuk menyempatkan anak-anak yang tidak mampu untuk singgah datang menimba ilmu. Mana? Kalian hanya cuma mengejar materi, hanya mengejar pangkat dan kedudukan dengan harta yang tidak halal. Tolong pemerintah Sulawesi Tengah, semoga Bapak
dengan mereka lagi karena saya sudah terlalu dipimpong. Saya ke ruangannya Pak Kabit bersama dengan murid-murid alumni netizen. Bayangkan saya ke sana. Beliau bilang, bukan saya Ibu Kartika yang blokir, Ibu punya dapodik. Ibu kan tahu wewenang saya di mana. Kalau beliau bilang buka ya buka Bu, kita menunggu perintah. Lantas Ibu Kabit, Ibu Kadis saya hubungi, saya langsung dari Jakarta, langsung chat. Ibu, saya sudah pulang dari Jakarta. Semua ada bukti, semua kantor yang saya masuki, kementerian yang mendukung saya. Dari Kementerian Hak Asasi Manusia, Kementerian Perlindungan Anak, dari Kementerian Hukum, semua. Dengan Bapak Hotman Paris, semua saya datangi. Mengeluarkan tenaga, tidak usah uang. Tenaga itu yang luar biasa, tidak bisa dibeli dengan uang. Ya, Ibu Kadis, apalah Anda yang jangan permainkan orang. Ibu Kadis, ternyata Ibu Kadis yang mempermainkan saya ya. Karena apa? Bawahan Ibu Kadis sudah mengatakan bukan mereka. Ibu Kadis mencuci tangannya Ibu Kadis sendiri ya. Karena Ibu pikir Ibu terkenal di Kota Palu. Jangan Ibu merusak nama keluarga. Ini chattingannya Ibu Kadis, chattingan yang saya simpan. Dan saya pikir saya tidak di Sulawesi Tengah, tapi saya akan gugat Anda terus. Masih ada orang yang mau menerima SMK Bina Bakat di Indonesia. Tapi saya minta tanggung jawabnya kalian. Apakah kalian tidak terlibat dengan korupsi? Hah? Apa kalian tidak akan terlibat dengan korupsi? Oke. Kalau kalian sudah merugikan saya siap juga. Antarkan badan saya langsung ke KPK Jakarta Pusat. Melaporkan kalian, tolong diperiksa Dinas Pendidikan Provinsi. Ada apa mereka mematikan sekolah-sekolah kecil, menghidupkan sekolah-sekolah yang besar? Ada apa dengan mereka? Jelas di situ semua. Tempat basah, ladang basah. Siapa tidak suka ladang basah? Ha? Siapa tidak suka ladang basah? Jangan jadi orang munafik. Ya, Ibu Kadis, jangan pernah memasalahkan masalah sekolah saya, Ibu Kadis. Semenjak Anda masuk di ranah Dinas Pendidikan, kalian bertemu dengan iblis lagi. Satu iblis dengan iblis. Ketemu lagi dengan itu mantan kabit yang keterlaluan, yang sudah mensolimi saya. Mantan kabit yang keterlaluan. Makanya saya bilang sama kabit baru, itu mantan kabit lama itu. Dia pikir saya mau ambil suaminya mungkin. Kenapa? Ada apa dengan saya? Semenjak pindah di provinsi 2016, saya dianaktirikan seperti apa yang saya tuturkan dalam video. Saya tidak dapat bantuan. Gempa bumi yang ratusan miliar ya istilahnya ya, yang ada di Indonesia, yang disumbang dari luar negeri datang ke Sulawesi Tengah. Jelas imbasnya pasti, untuk pendidikan pasti ada, untuk puluhan miliar ya. Netizen, tapi saya punya sekolah tidak disumbang. Mereka pimpong Hafizah Yahya yang memimpin